Warga kami ada yang menanyakan bahwa ia pernah mengatakan kepada istrinya, kalau kamu tidak ikut aku dalam seakidah, maka akan kucerai kamu. Namun itu dikatakan dengan niat hanya untuk siasat, Ustaz, agar istrinya itu segera mengikuti kajian-kajian atau kegiatan suaminya dalam mengaji di MTA. Namun istrinya hingga kini belum mau mengikuti suaminya itu. Nah, pertanyaannya Ustadz, kalimat kalau kamu tidak ikut aku dalam seakidah, kamu akan kucerai, itu apakah sudah jatuh talak kepadanya Ustadz? Mohon jawabannya dan nasihatnya, apa yang harus dilakukannya? Apakah harus melakukan nikah kembali? Karena dengan adanya brosur zina itu, ia menjadi was-was hatinya Ustaz. Demikian, terima kasih atas jawabannya. Nah sekarang saya tanya ganti. Nah tadi istrinya akidahnya apa toh? Rukun Islamnya apa pitu? Rukun imannya berapa? Apa 5? Kalau istri rukun Islamnya 5, rukun imannya 6, ya berarti satu akidah. Kalau istri yang disembah masih Allah, nabinya, rasulnya masih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qurannya juga masih 30 juz, itu berarti masih satu akidah. Sholat subuhnya masih 2 rakaat, tidak menjadi 4 rakaat, itu ya satu akidah. Nah, maka insya Allah belum jatuh talak, karena tadi baru mau, belum dicerai, baru mau. Nah nanti kalau istrinya sudah beda akidah, maka jatuh talak. Itu talak gantung namanya. Talak bersyarat, kamu saya cerai. Nah, kalau kamu beda akidah, kamu saya cerai. Nah saat ini masih sama akidahnya, maka belum jatuh talak. Nah nanti kalau istri sudah beda akidah, maka otomatis jatuh talak, karena talak tadi digantung. Kamu kalau begini saya cerai, kamu kalau beda akidah saya cerai. Ternyata istrinya tiba-tiba rukun Islamnya jadi 8. Nah berarti sudah beda akidah, maka jatuh cerai. Kalau masih tetap rukun Islam 5, rukun imannya tetap 6, itu masih satu akidah, sehingga tidak jatuh cerai. Apa yang harus dilakukan? Apakah perlu nikah ulang? Tidak perlu, wong belum jatuh cerai, belum jatuh talak. Yang perlu diperhatikan, seorang suami istri, laki-laki perempuan, kalau sudah menikah, ini berarti termasuk kita. Hati-hati, jangan mudah-mudah, jangan bermain-main dengan kata cerai, talak, pegat, dan sejenisnya. Suami jangan mudah-mudah mengancam istrinya dengan kata cerai, pegat, talak, dan lain sebagainya. Istri juga demikian, jangan menantang suaminya agar dicerai. Pun mas, nek ngoten kula man pegat. Suami itu kalau ditantang begitu, biasanya yang didahulukan mak perempenge sih, daripada berpikir jernihnya. Nah kalau istri tiba-tiba pun mas kuloman pegat, sebagai wong lanang merasa terinjak-injak harga dirinya. Oh iya pegat ya pegat, wes kowe tak pegat. Nah, jatuh sudah. Maka istri jangan nantang suaminya untuk mengeluarkan kata pegat, cerai, dan talak. Suami juga jangan mudah-mudah mengancam istri dengan kata-kata itu. Hati-hati, baik marah, bercanda, ini kalau keluar kata itu jatuh cerai. Ada 3, jidduhunna jiddun, wahasluhunna jiddun. Seriusnya menjadi serius, bercandanya juga menjadi serius. Salah satunya at-tolak, cerai. Mau serius nyerai, ya jatuhnya serius. Bercanda nyerai, jatuhnya juga serius.
nikah. Mau serius nikah, saksinya, walinya, maharnya, itu ya jatuh serius. Mau dinggo syuting sinetron, tapi kalau walinya betul, maharnya betul, saksinya betul, jadi suami istri tenanan itu nanti, meskipun hanya untuk syuting. Saya nikahkan delala waline betul. Ada calon pengantin lagi, calon pengantin perempuan. Saya nikahkan ini waline tenan, sah menurut agama. Ada maharnya dengan mas kawin, seperangkat alat sholat tunai. Kemudian tanya, sah? Sah. Ada ijab kabulnya juga, maka jadi suami istri itu. Meskipun hanya untuk syuting. Hati-hati. 3 hal yang seriusnya menjadi serius, bercandanya juga menjadi serius. Nikah, tolak, rujuk. Itu menjadi serius semuanya, hati-hati. Nah, suami istri kok tantang-tantangan kon nyereh. Istri nantang suami, suami ngincim istri dengan perceraian. Lah, selama ini nikah itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk sakinah mawadah warohmah, menggapai ridho ilahi, atau untuk apa? Kok sampai tidak ada ketenangan dalam rumah tangganya, saling bermain dengan kata cerai, pegat, dan talak. Itu yang harus dilakukan, lebih hati-hati, hindari kata-kata itu. Ya, kalau tadi dikatakan apakah perlu nikah ulang, tidak perlu, wong itu belum jatuh talak. Nah, nanti kalau istri ganti akidahnya sudah beda, maka jatuh talak di situ. Nah, kalau mau rujuk harus nikah lagi. Tidak langsung dikumpuli. Langsung dikumpuli gimana? Wong belum jadi istri atau suaminya yang sah, maka nikah lagi. Ada lagi? Saya ingin tanya tentang zakat mal. Apa boleh zakat mal saya berikan pada orang yang tidak mampu untuk membantu merehab rumahnya? Kalau memang itu salah satu dari 8 golongan, misalkan fakir miskin, boleh zakat mal disalurkan untuk orang yang fakir, orang yang miskin. Ya, ada lagi? Sudah ada yang gelisah? Ya, enggak ada lagi?